Shalom. Perkenalkan, nama saya Tata. Saya memberitakan kebaikan Tuhan. Sekitar tahun 2004 suami saya tahu-tahu kena stroke. Tapi stroke-nya itu aneh, bengkak dari muka sampai kaki. Jari saya ini 2, suami itu 1. Jadi bengkak seluruhnya. Singkat cerita, selama 1 tahun saya waktu itu baru pindah di Sidoarjo. Saya nggak tahu rumah sakit mana yang saya tuju. Terdekat dari rumah, saya bawa ke rumah sakit yang terdekat dari rumah. Setelah itu nggak bisa jalan sama sekali. Saya mengambil jalan menurut saya sendiri. Suami setiap pagi saya rendam kaki dengan garam kasar dan serai dengan air hangat di teras setiap pagi itu. Singkat cerita 1 tahun kemudian saya yang benar-benar tidak kuat dalam kehidupan itu. Waktu itu anak saya ini kan masih umur 3 tahun. Memang selama suami sakit tidak ada saudara yang nengok. Waktu itu saya stroke mendadak juga. Saya merah, kesemutan dari muka sampai ke dada. Untuk tetangga dekat saya dibawa ke RSUD. Ternyata dokter bilang ibu ini hanya depresi yang tidak tertampungkan. Karena semua saya angkat sendiri dan gaji suami tinggal 800.000. Saya sempat, waktu itu saya belum mengenal Tuhan. Saya masih pakai jilbab. Saya sempat mau bunuh diri waktu itu. Tapi Tuhan baik, masih mengingatkan saya. Sampai detik ini saya masih ada di sini. Singkat cerita, setelah 2 tahun ada ibu pendeta pindahan baru di tetangga. Dia setiap pagi jalan-jalan, tahu lihat suami saya rendam kakinya di depan rumah sambil biar kena sinar matahari. Akhirnya ibu pendeta itu datang memperkenalkan diri bahwa dia tetangga baru. Waktu itu saya tidak tahu kalau itu seorang ibu pendeta. Singkat cerita, ibu pendeta cerita kesana kesini. Akhirnya mau pulang itu minta izin mendoakan almarhum. Suami menerima, didoakan. Waktu itu benar-benar saya sebetulnya tidak menerima untuk didoakan, tapi suami mau. Akhirnya saya nurut, suami didoakan. Setiap ibu pendeta pagi datang itu suami didoakan. Tahun 2006 kebetulan almarhum itu punya teman namanya Pak Roni. Dia mengajak KKR. Tapi saya merasa keberatan. Setelah itu meminjamkan CD supaya ditonton. Kesembuhan semua yang Tuhan lakukan. Gak tahu gimana, saya itu selalu tanya sama suami, kapan Pak KKR itu dimulai? Mungkin saya sudah dijamah oleh Tuhan. Itu semua kuasa Tuhan. Saya langsung tanya setiap hari. Sebentar 2 minggu lagi. Akhirnya waktunya untuk KKR. Waktu itu di Surabaya. Saya tinggal di Sidoarjo waktu itu.
KKR 2 hari. Hari pertama suami dijamah, karena suami waktu itu memang belum bisa jalan. Dijamah, didoakan, suruh berdiri, nggak bisa. Ditanya, kenapa Bapak ada kepahitan sama siapa? Ternyata suami itu bercerita memang dia ada kepahitan dengan saudara saya sendiri. Saya kaget, sudah bertahun-tahun menikah dengan almarhum, tapi saya nggak tahu kalau suami saya itu mempunyai kepahitan dengan saudara saya sendiri. Akhirnya disuruh menyebutkan nama siapa itu, karena kalau memang kita berdoa, didoakan, kalau kita mempunyai kepahitan itu tidak akan bisa. Akhirnya didoakan suami bisa berdiri, suruh jalan akhirnya bisa, suruh lari akhirnya bisa. Akhirnya memberi kesaksian hari pertama. Saya memberi kesaksian waktu itu saya masih memakai jilbab. Akhirnya waktu saya kesaksian hari pertama banyak yang protes saya pakai itu. Waktu pulang suami itu banyak sekali yang mengerumuni ibu-ibu yang menanyakan sakitnya gimana. Akhirnya saya lengah, saya jatuh antara jalan dan rel kereta api, langsung saya nggak bisa jalan, kaki saya bengkak. Ternyata pendeta itu cerita, malam hari ini ada yang orang kosong yang tidak tahu dia harus mengambil jalan yang mana. Akhirnya dia jatuh. Saya nggak bisa jalan sama sekali. Suami justru memapah saya. Akhirnya sampai rumah saya nggak bisa apa-apa. Hari kedua KKR, suami ngajak saya lagi. Sudah Ma, ayo ikut KKR. Saya didoakan di situ. Memang kaki saya masih bengkak, tapi untuk jalan nggak sakit. Puji Tuhan, luar biasa. Kaki saya nggak sakit dan untuk jalan pun nggak sakit. Tadinya untuk jalan itu kesakitan. Singkat cerita, saya kesaksian kedua kalinya, saya harus buka. Akhirnya saya kesaksian. Itu luar biasa. Tuhan menjamah saya. Tidak ada yang menyuruh saya, tidak ada yang memerintah saya untuk saya mengikuti KKR ini. Tuhan luar biasa. Memang selama suami sakit, kondisi ekonomi kita minim sekali. Rumah di Sidoarjo kita ngontrak. Suatu ketika saya hampir diusir sama yang punya rumah. Saya hanya berdoa, Tuhan, Engkau baik Tuhan. Saya percaya sekali bahwa Kau pasti memenuhi semua kebutuhan apa tepat pada waktunya. Waktu itu saya belum dibaptis, tapi saya sudah percaya sekali kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Saya ditelepon dengan Bapak Pendeta waktu itu di Sidoarjo. Ibu gak usah susah, Tuhan sudah menyediakan untuk kontrak rumah. Padahal besok pagi itu jam 6 pagi saya harus membayar ke orangnya yang punya rumah. Tuhan luar biasa, luar biasa kebaikan Tuhan. Pagi jam 6, sebelum jam 6 itu Bapak Pendeta datang ke rumah. Ibu ini ada seorang suami istri yang dapat berkat yang luar biasa, menanyakan ke Bapak Pendeta saya harus ngasihkan ke siapa. Saya benar-benar, biarpun saudara, biarpun siapapun yang tidak ada yang membantu saya, tapi Tuhan pasti membantu saya. Biarpun waktu itu kita Niken yang baru umur 3 tahun, ada nasi, puji Tuhan, makan nasi dan kerupuk. Itu semua saya jalani. Tapi
Tapi anehnya hampir saya itu setiap malam itu dimimpikan seperti ada wanita cantik. Orang-orang bilang itu wanita cantik, tapi saya bilang itu iblis. Saya bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Benar-benar orang itu berubah seperti api, merah semua. Memang saya waktu itu mungkin digoyahkan hati saya dan jiwa saya. Suatu ketika saya hanya berdoa, saya harus bagaimana Tuhan. Dan dalam waktu 3 bulan saya langsung dibaptis. Dan waktu pembaptisan pun itu juga terjadi. Namanya saya dibaptis, tangan ini tidak mau masuk ke dalam air. Sampai 3 kali penyelaman itu. Yang ketiga kali baru bisa menyelam. Itu aja seperti ikan yang tidak ada airnya. Jadi hampir aja kepala saya kena lantai pembaptisan. Tapi Tuhan luar biasa. Biarpun kondisi saya seperti ini, Tuhan selalu melihara saya. Tuhan selalu menjaga kondisi saya dan anak saya Niken. Saya dibaptis tahun 2008. Dengan mudahnya saya dan suami. Waktu itu semua ketakutan suami yang karena jalannya masih agak sulit, takut ada terjadi sesuatu. Ternyata saya yang mungkin ya boleh dikata tidak terima saya harus dibaptis hari itu. Tapi Tuhan luar biasa memelihara saya sampai detik ini. Tapi saya selalu pikul salib. Memang luar biasa. Kita memang harus pikul salib. Karena kenapa kalau kita nggak pikul salib, kita tidak akan dekat dengan Tuhan. Walaupun sekarang itu dalam kondisi seperti ini, tapi saya luar biasa, selalu saya dekat dengan Tuhan. Saya selalu dengan anak saya. Biarpun saya dibully, saya selalu dikucilkan dengan siapapun, saya dihina dengan siapapun, tapi saya dekat dengan Tuhan. Kalau saya dekat dengan Tuhan, pasti saya dipelihara sama Tuhan. Tuhan luar biasa. Tuhan selalu merangkul saya, Tuhan selalu menggendong saya. Boleh dikata memang waktu itu saya selalu tertekan dengan semua karena saya dibaptis. Tapi dengan adanya anak dan almarhum waktu itu, saya ada dukungan. Dan Tuhan selalu membela saya. Dan semua kekurangan-kekurangan saya dan semua kebutuhan saya selalu diberi tepat pada waktunya. Luar biasa, terima kasih Tuhan sampai detik ini. Walaupun waktu tahun 2018 suami meninggal dunia, tapi Tuhan pelihara saya sampai detik ini. Saya tidak kekurangan apapun. Walaupun saya memang detik ini belum punya rumah, tapi saya ada yang untuk tempat berteduh, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Padahal saya masih menguliahkan anak saya Niken sekarang. Tapi Tuhan pelihara luar biasa. Luar biasa Tuhan pelihara saya. Tuhan tidak mau saya jatuh. Tuhan tidak mau saya tergeletak. Karena saya memang sampai detik ini, saya pun masih tetap saya ditarik supaya kembali ke yang lama. Tapi saya tidak, saya sudah sejahtera. Saya sudah bilang sama semuanya bahwa saya sudah sejahtera.
Walaupun saya sudah ditinggal dengan suami, tapi saya hidup dengan Niken, anak saya merasa bahagia. Masa bahagia sekali. Tuhan itu selalu menggendong saya dan Niken, selalu menjaga saya dan Niken. Puji Tuhan, sampai detik ini saya sudah usia 61, tapi diberi kesehatan sama Tuhan yang luar biasa. Waktu itu saya masih sering sakit waktu pertama ditinggal suami. Tapi setelah ke belakang ini, memang ada yang selalu mengingatkan kami, teman-teman seiman, saudara seiman, yang selalu mengingatkan. Saya selalu membaca Alkitab, saya selalu berdoa dekat dengan Tuhan, minta perlindungan, minta kesehatan. Tuhan luar biasa, karena Tuhan tidak mau anak-anaknya itu jelek di mata yang lain. Saya percaya itu pasti Tuhan memberikan kesehatan dan memberikan semuanya kepada saya dan Niken. Saya percaya Tuhan luar biasa. Walaupun saya sempat diusir, yang waktu saya kontrak rumah yang terakhir itu, saya sudah membayar kontrak tapi diusir. Karena apa? Dia tahu saya dibaptis. Dari tetangga-tetangga saya diusir. Alasannya rumah itu mau dijual. Padahal saya tidak pegang uang untuk mengontrak rumah yang baru. Saya sudah jalan kaki seperti orang tidak ngerti, tapi saya percaya Tuhan pasti menunjukkan jalan untuk kontrak rumah yang baru. Puji Tuhan, saya mendapatkan kontrakan rumah yang baru. Kebetulan juga yang punya rumah saudara seiman. Saya masuk rumahnya tanpa bayar dulu. Saya dipersilakan masuk ke rumahnya. Sudah ibu, nanti kalau sudah ada uang ibu boleh bayar. Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa. Saya merasakan akhir-akhir ini justru usia saya sudah 61, tapi justru Tuhan itu mengangkat saya terus, membimbing saya terus, menolong saya terus. Luar biasa Tuhan. Dan puji Tuhan, saya punya anak Niken, cuman satu-satunya, juga tidak merepotkan saya dari kecil. Dan semua karunia dari Tuhan untuk Niken. Kuliahnya lancar, semuanya yang dipekerjakan di kampus lancar. Dan dia juga dikasihi oleh dosen-dosen, teman-teman. Itu semua kalau enggak karunia Tuhan, kalau enggak bimbingan Tuhan, itu tidak mungkin. Semua apa yang saya kerjakan dengan Niken itu semua karunia Tuhan. Saya percaya itu tuh. Saya percaya sekali. Sampai detik ini, puji Tuhan, sampai saya memberikan kesaksian ini, saya merasa bahagia, saya merasa sejahtera. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini kesaksian saya pada hari ini. Tuhan pasti melindungi kami. Tuhan memberkati.